Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa lagi ya tentunya dengan aku. Kamu? Siapa kamu? Idih, lu lahir di fitnah aja ngomongnya aku kamu. Sama saya biasa kecililin beli ubi. Entah kanu. Ada Bang Arif makan semangka. Waduh, terus? Lah, kenalin, nama saya Abi. Nah, Yang mukanya mirip Arya Saloka. kekerenan. Agak kerenan. Iya. Ya, ngagul kapan kita. Iya, jumpa lagi juga bareng saya Holil Ebuyang. Orangnya tidak sombong dan tidak ngagul. Apa yang mau disombongin, apa yang mau diagulin? Iya, hidup aja gue masih syukur. Iya. Hidup aja udah syukur meskipun salah. Aduh. Ujung gerimis aceh, ikan teri di asirin. Jangan menangis aceh bang, yang pergi jangan dipikirin. Ujung gerimis. Ya, kembali ya nikmat sabang sayang kita di acara Sohibul Hikayat Milenial bersama Sanggar Balik Bang Ji. Bang Ji. Mudah-mudahan apa yang selalu dibawakan atau ditampilkan itu mendapatkan pesan moralnya buat para pendengar semuanya. Amin. Buat Neng Manis Abang Sayang tentunya pantengin terus 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Gis, mantap dong, pesan moral emangnya lu pesan singkat. Pakai SMS gua. Udah singkat mulu, suruh hurufnya pada merutung. Ya, namanya lahirnya begini kali ente mah. Nah, gimana Bi? Dulu zamannya ente, Pak. Nah, SMS gua mah dulu mah. Buset. Oh, Pak. sekarang udah WA pakai apaan segala. Gua lagi nanyain lahiran. Oh, lahiran ngapa gua? Iya, zaman dulu Bapak Oh, gimana? gua dilahirinnya. Iya. Ya, gimana ya? Aku udah orang tua laki gua nih, baba gua. Iya. Udah minta air dulu ke Wanawi dulu, ada uak tuh namanya Wanawi. Dia kalau orang lahir tuh mau lahiran atau ibu-ibu mau lahiran, dia ngasih air dulu tuh, air putih udah dibaca-bacain tuh biar lancar dia ngelahirinnya. Iya, syariatin. Nyareatin. Begitu. Ya alhamdulillah lancar dah tuh kalau udah dikasih air. Iya, Bapak ada lahir ke dunia. Trot aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang nyoba. Abi, Bang Olil. Iya. Alhamdulillah. Dan- Lagi ngomongin apaan tadi? Mang Olil katanya Kenapa tuh? waktu anaknya lahir, Iya. bukannya hari-harinya dipendem sama dia, dimakan. Kata gua kucing. Ini alhamdulillah nih, malam ini kita ketemu lagi. Seperti biasa, Selasa malam Rebo kita bawain Sohibul Hikayat. Dia pakai gaya-gayain amat kata saya bilang kayaknya biasa aja ngapa. Halus. Kenapa Bang? Sekarang mau kapan udah banyak yang nungguin acara kita nih. Ama sa. Iya. Ben, itu jauh-jauhan be dari Bang Olil be. Emang apa Bi? Oh no, mulutnya bau banget jurang. Jurang apaan nih? Ya jurang perpisahan kali. Aduh, dah. Kalau jurang yang lain ya emang ini juga. Enak aja, karang bukan sembarang karang. Ke Peluit naik beca. Anu. Ini jurang bukan sembarang jurang. Terus? Banyak duit orang pada minta. Iya. Kaya. Minta ditabokin. Baiklah, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Malam ini alhamdulillah kita bisa sama-sama berjumpa lagi dalam acara Sohibul Hikayat Milenial yang tempatnya udah disiapin nama radio yang luar biasa CBB 105,4 Bandar Dangdut Jakarta. Mantap. Ini malam Aye mau ngebawain judulnya adalah Berbakti kepada Guru.
Wah. Oh, saya banget itu mah. Lu hebat, Bi, bisa berbakti juga. Nah, nih, Hah? sebelum kita bahas lebih jauh, Pak, saya pengen nanya dulu, Bapak waktu sekolah punya guru favorit gak? Oh, ada gua. Guru apaan? Ya gua guru bahasa. Alasannya? Ya karena cakep orangnya. Ah, kalau saya mah guru IPA. Lah kok guru IPA, Bi? Soalnya sering diajak berkembang biak. Aduh. Nah, maksudnya les. Baiklah, Neng manis abang sayang sejangkau siar, saya Munir BBJ akan bawain Sohibul Hikayat ini. Mudah-mudahan Neng manis abang sayang sejangkau siar dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan radio CBB FM nih udah mau ulang tahun yang ke 50. Udah 50. Tanggal berapa? 2 Maret. Tanggal 2 kemarin, Masya Allah. Oh, tuan radio sama gua. Emang Maret itu berapa ya? 42. Wah, dikit lagi. Dikit lagi, top. Dikit lagi 43, Mbak. Iya. Kali dikit lagi top. Baiklah Neng manis abang sayang, saya bawakan hikayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita selalu bersyukur agar nikmat yang selalu kita rasakan ini menjadi berkah. Amin. Selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selawat ini kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya Allah. Karena kalau kita pulang nanti, begitu kita kumpul di padang mahsyar, kalau sampai nggak diaku sama Nabi kita, bagaimana? Bingung kita mau kemana. Aduh. Alhamdulillah. Sampai lah. Baiklah, kita bawakan hikayat ini. Maka sah dan diceritakan dalam hikayat, ada di satu kampung perempuan tua. Jadi umurnya sekitar 70 tahun. Wah. Berarti udah keriput Nelly, banget. Nelly. Oh, Nelly, Bi. Nenek lincah. Kalau umur 70 tahun zaman dulu itu insya Allah masih gagah jalannya karena makannya masih terjaga yang alami. Dan kita ngelihat ini perempuan ini dipanggil dengan nama Wabena. Wah, benar. Dia memiliki keahlian menolong orang lahir. Oh, dukun beranak. Maka setiap orang lahiran selalu manggil dia. Paling kagak 5 kampung di sekitar kampung dia. Waduh, maka kagak ada orang lain itu mah, dia doang diri dukun beranak kali. Wah, berarti dia di tasnya bukannya kain. Apaan, Bi? Itu mesin BPJS kali. Itu mah sekarang Bang Abi. Oh, sekarang ya. Dulu mah beda dah. Sadar diceritakan dalam hikayat, kalau namanya ngelahirin dulu kita nggak perlu keluar daripada rumah. Karena orang-orang yang ngebantu itu pada datang ke rumah kita untuk nolong bini kita lahiran. Yang repotnya ini Bang Abi, Bang Olil, Neng manis abang sayang, ketika yang lahirin ini bareng. Wah, bagaimana itu? Di kampung sana ada, kampung sini ada. Iya, di sana di sana Ya kan nggak bisa ditunda lagi tuh kalau begitu. Iya dong, mau pecah tuh ban. Iya. Maka sah dan diceritakan dalam hikayat ini ada kejadian berbarengan anak lahiran karena dia ini kebetulan tetanggaan, jadi nggak terlalu repot. Kebetulan ini juga dia ada empok, yang empoknya udah anak ketiga, tapi ini adanya anak pertama. Namanya Poromlah, yang paling yang muda. Iya. Poromlah. Dan Rogaye yang tua. Tuh kalau anaknya udah lahir dua-duanya misanan tuh, Bi. Iya. Ya, misanan namanya. Sepupu kalau zaman sekarang. Iya, lu bahasa gua mah misanan. Maka dikasih pengertian Porogaye ini ame Wabena Gaye. Iyanya. Nanti kira-kira kalau misalnya mulesnya bareng, gua nolong adek lu dulu. Ya, karena adek lu ini kan anak pertama, jadi kudu gua yang disono. Maka sadan diceritakan dalam hikayat, emang udah daripada takdir itu mulesnya bareng.
Jadi ini nggak terlalu susah karena tetanggaan. Iya, Iya. ketan. Dekat. Sadan diceritakan dalam hikayat itu anak lahir sama-sama lelaki, yang satu dinamain Nur Samsudin, yang satu dinamain Nur Jamal. Nur Jamal, Nur Samsudin. Anaknya Poromlah yang anak pertama itu dinamakan Nur Samsudin. Anaknya Porogaya ini namanya Nur Jamal. Bang Abi, Ya. Bang Walil, Hmm. beranjak besar dewasa dan dia mulai bersekolah. Hmm. Yang namanya Nur Samsudin ini user-usernya 2. Wah, Wah, kayak anak lu, Pak. kalau kata orang dulu, ini kalau kita punya anak user-usernya 2, Nah, itu beliin binatang piaraan dah, apa aja deh, pokoknya ada berkembang biaknya banyak. adem. Adem tangannya. Itu miara bebek, tambah banyak bebeknya, hasilnya banyak. Iya. Pokoknya tengetin dah tuh. Hmm. Kalau orang tua dulu ngata, kita punya kambing juga, Beranak. biarin dia miara dah tuh. Kalau yang user-usernya 2. Wah, pantesan di rumah Baba kambing beranaknya nggak wajar ya? Ya kan nggak wajar, Bi. Iya, sama Baba kali. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat ini anak tumbuh besar dan lulus daripada sekolah dasar, dan orang tuanya ini pengen banget anaknya ini jadi orang yang sukses, make dikirim ke pesantren. Tapi Bang Abi, Bang Walil, ini anak karakternya 2 beda banget. Wah, beda ngapa? beda. Nur Samsudin yang anak pertama ini karena anak pertama disayang banget, Iya. apa-apa diturutin, Heeh. make orangnya rada agak berontak, kagak nurut. Iya, iya, iya. Tapi ini anak emang pinter, luar biasa, Hmm. gampang nerima pelajaran. Hmm. Yang namanya Nur Jamal ini karena dia udah anak ketiga, dia banyak ngimbangin adeknya dan lebih mandiri daripada Bang Nur Samsudin ini. Wah, lebih apa namanya ya kalau anak sekarang ya? Emang anak baru pengen mau kali ya? Boleh mau tadi Iya. si Udin. Terus Samsudin, iya. Sadan diceritakan dalam hikayat orang tuanya berembuk dan ngerasa aman. Pokoknya kalau si Jamal rada susah ngerjain PR, nanti Din lu ajarin. Iya. Hmm. Begitu juga si Nur Jamal ini dipesan sama orang tuanya. Mal, kalau kira-kira Udin emang bangunnya suka telat, lu bangunin. Jadi emang sama-sama pengen di pesantren dan bisa sama-sama ngandelin orang tuanya tenang. Ada saudara misana dalam satu pesantren itu. Udah saling ngandelin jadinya itu mah, Bi. Iya. Kalau anak gua nanti bangunnya telat, lu bilangin anak lu tuh, kata yang atu. Iya, forum lah. Forum lah. Bangunin anak gua tuh, bilangin tuh si Jamal, bangunin anak gua. Emang ada badar keblok tidurnya. Kebo. Samsudin, iya. Ya giliran Samsudin dibilangin sama orang tuanya, Din, bilangin tuh si Jamal tuh, ajarin tuh dia, kalau matematiknya rada badar. Badar. Iya, kurang tanggap. 5 tambah 5 bukannya 10 dia mah. Berapa, Pak? 5 tambah 5, 2. Lu amat itu, Mbak. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, berangkatlah ini anak 2 ini diantar sama babenya pakai delman. Wow. Bagaimana, Pak, bunyinya? Tik tak tik tuk tik tak tik. Ya kan saya suruh niruin suara delman bukan suara gigi, Pak. Lu kata mulut gua sepatu kuda. Dan bagaimana anak berdua ini di pesantren karena biasa tuh ada lagunya tuh, suasana di kota santri. Wah, itu nasi Asik daria. senangkan hati. Taruh kita cariin dulu dah nih, ya. Itu mah nasi daria, Nir. Hah? Waduh, tahu aja lagu enak. Kapan saya makan lahir duluan? Aduh, boleh tuh lu sama gua ya. Ya, Bang Abi,
kita dengerin lagu dulu nih sambil kita manggut-manggut. Neng manis abang sayang, mari sama-sama kita manggut-manggut dulu. Iya, tapi sebelumnya ya, Neng Mas Abang sayang nih yang mau berkomentar ya, silahkan di Facebooknya CBB. Tadi udah kita posting dan juga sempat kita live ya. Oke, kalau gitu kita ke Kota Sahabat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Kalau dengerin lagu barusan itu, Bi, perasaan kita juga ada di pondok pesantren juga ya. Pondok pesantren. Iya, pondok pesantrennya beda. Apa? Pesantren Polda. Ketahuan sih mukanya kriminal. Ini ada Ustadz kita juga lagi mantengin nih. Alhamdulillah. Ustadz Abdul Hamid Ridwansyah bersama Mak Ajinya. Alhamdulillah. Dan berkah nih. Amin ya Allah. Bang Olil, Iya. Bang Abi, Iya. rupanya anaknya ini udah berangkat pesantren kan sepi di rumah tuh. Iya. Rupanya begitu sebelum berangkat pesantren emang emaknya si Nur Jamal ini si Nur Samsudin ini lagi hamil lagi. Lagi Jadi hamil anak lagi. kedua. Waduh. Anak kedua. Pas banget dia berangkat pesantren ngelahirin tuh, Pak. Punya bayi lagi. Nyobain Nyobain lagi. lagi. Alhamdulillah keluarganya rame lagi walaupun anak yang pertamanya itu udah di pesantren. Nah, Biasa ditahu Bang Olil, Apa begitu anak lahir dulu itu pade dikasih bedong biar kagak ngengkang katanya Bang Olil. Iya. Kasih ambet. Ambet gimana sih Pakai ambet? gurita. Makanya di mana? Ya itu kalau kaki kan dibedong, kaki mah dililitin kain dari badan tuh, dari di bawah pundak nih sampai ke kaki dililitin biar kakinya nggak mengkang. Ah, tapi anak lu dililit utang kemarin. Bocah kok masih seperet, masih utang-utangan. Makanya Sadan diceritakan dalam hikayat anak bayi dulu itu biar kagak bodong itu Pusernya? dikasih uang 100-an Logaman. logaman. Ditendet deh ya. Oh iya, kadang juga ini kalau biasanya nih kalau orang dulu itu daun jarak dah. Daun jarak Iya, diapain? daun jarak itu digarang, diminyakin dulu, daun jaraknya digarang. Ah. Digarang tuh di atas api, nah dibacain dah tuh sholawat, dibacain doa, tibil kulub. Nah itu dipopolin dari pusernya dah, baru Dipopolin. dipakein gurita atau ambet perutnya, anget badannya. Gitu kalau zaman dulu mah. Kalau kita ngelihat orang tua kita lagi ngebeberes bocah kecil tuh ya kayak begitu. Itu ada iniannya juga, bacaan-bacaan. Ada syariatnya ya. Syariatnya. Makanya Sadan diceritakan dalam hikayat yang namanya Wabena setelah orang itu ngelahirin kagak ditinggal. Tibang 10 hari dia sering nengokin, ngurutin itu anak bayi sampai kelihatannya seger dan emaknya bisa ngurusin sendiri. Nah, itu biasanya kalau orang lagi nipas nih ya, nih orang baru habis ngelahirin, itu tetangga pada datang dah. Ada yang bawa rantang. Iya, rantangnya kan pasti sunnah tuh. Paling bawa isinya nasi. Emang dia kan belum bisa masak? Iya. Ya belum bisa bergerak apa-apa yang habis ngelahirin. Iya Nah, benar. tetangga bawain ada dencis yang paling atas. Iya. Di yang kedua ya sayur goreng asem. Iya. Ya, paling bawah yang nasi. Ah, Di tengahnya tuh ada ikan peda atau iya tuh gorengan tempe. Udah Iya. tuh disediain dah tuh buat yang habis ngelahirin dah tuh. Iya, kalau sekarang mah kan istilahnya anak belum dia papain, emaknya udah update buat status Instagram. Itu dia, Bi. Kalau zaman dulu mah emang bener-bener itu jangan bergerak kemana-mana dulu. Nah, kalau kita ngelihat ambetnya nih, Bi, nih, kalau begitu dia biar perutnya ringkes nih, orang perempuan dulu, perutnya biar nggak, kalau habis ngelahirin kan kadang suka kembung dilihatnya. Iya. Nah, kalau zaman dulu mah itu dari ujung pintu sampai ke ruangan belakang tuh, dia badannya dililitin pakai itu ambet. Iya, dililit badan muter dia tuh, muter-muter sampai ke ujung ambet. Ya kan lama-lama ringkas tuh. Panjang ya. Iya, ambetnya. Neng manis abang sayang sejangkau siar, ini kebahagiaan buat keluarganya.
Tapi kesian buat si Nur Samsudin ini. Lah kak, Karena pada saat emaknya begitu, bulan pertama kagak nengokin si Nur Samsudin. Yang udah ketahuan Nur Samsudin ini dari kelakuannya di rumah aja udah ngerengkal mulu, Iya. walaupun itu dia anaknya pintar. Iya. Tapi Nur Jamal selalu nasehatin si Nur Samsudin ini. Iya. Dan dipersingkat ceritanya ini, ketika itu Nur Samsudin sudah menemukan karakternya, Nur Jamal udah ketahuan orangnya bagaimana. Dan ini jadi catatan buat guru yang merhatiin ini anak dua. Gurunya selalu aja ngingetin bagaimana Nur Samsudin biar bisa berkembang. Gurunya perhatian khusus buat si Nur Jamal yang emang rada agak susah tapi tekun dan nurut APKT gurunya. Make Sadan diceritakan dalam hikayat satu waktu ini anak berdua diajak ziarah ke makam daripada gurunya. Jadi kakek gurunya lah kalau kita Iya. bilang catatan kayak gitu. Wah. Nur Jamal, Nur Samsudin. Iya. Ini ada pesan dari pesantren. Kita kudu pergi ziarah ke guru besar kita. Jadi ente berdua bawa batu segede batu bata. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat waktunya tiba, Nur Jamal yang selalu ngikutin APKT gurunya, dia bawa batu segede batu bata. Bata. Sementara Nur Samsudin yang selalu ngerengkal, dia bawa batu cuma segede kleci. Nah, Koral. seceplik. Kecil bener. Batu koral. Biar entengan kali bawanya, Bi. Iya. Iya. Ya gue mah emang daripada berat-beratan amat kesana dua pakai bawa batu bata nggak muat di kantong juga, kita panggul-panggul, mendingan gue bawa aja pakai kleci, batu juga. Iya, gundu Iya, ya. gundu. Kecil. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat itu Nur Samsudin ngeledekin Nur Jamal bukan main, ngelihat si Nur Jamal ini bawa batu serengkedan sebatu bata itu, dia jalannya jauh. Ya, karena kuburan ini ada di tengah-tengah hutan. Setelah selesai membaca doa, itu ada yang namanya catatan di pintu makam. Maka gurunya ngebuka itu catatan. Setelah dibaca, ini catatan rupanya pesen buat dua muridnya. Oke guys, kata gurunya, Bahasa Inggris guru. show me your stone. Waduh. Then Nur Samsudin saw his stone, Iya. Oke. the middle size. Waduh. Wow. Sedang. Then Nur Jamal is bringing a stone, the middle stone, Waduh. but Samsudin is only small stone. Wah. Lagi dengerin Rolling Iya. Stone. Bukan. Lah, lu mah pikiran lu lagu mulu sih. Kan ada stone-stone-nya. Bukan. Itu kalau kita mau nyundut rokok kudu dipakein itu dulu. Neng manes abang sayang, Sadan diceritakan dalam hikayat itu guru nginstruksiin ame itu dua muridnya. Oke. Dig land, then put your stone inside there one. Waduh. Dig up land. Wah, sudah pendem kali ini gua rasa nih batunya nih. Iya. Jadi ngerti juga di bahasa Inggris nih. Gua kan bekas. Wah, Manusia batu. mau kan jualan di depannya. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat itu dua murid itu kudu nggali tanah dan batu itu dipendem di dalam tanah. Oh. Setelah itu gurunya duduk same-same di dekat galian batu itu, dia bilang tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit itu namanya Nur Samsudin, dari pertama Nur Jamal ngegali tanah dia udah ketawain.
Katanya bagus, gua bawa batu kecil ngalinya kagak susah. Iya. Sementara itu namanya Nur Jamal ngoret-ngoret tuh tanah susah banget Ke dalam. buat mendem itu batu. Nah, gede. Bata. Iya. Maka Sadan diceritakan setelah 30 menit make digali ulang dan Nur Samsudin kembali ngetawain Nur Jamal yang setengah Iya. susah-susah gimana gitu karena kagak boleh pakai alat ini. Aku Pakai udah pakai tangan. Udah coker. Kodek-kodek. Dicoker, iya. Iya. Sadan diceritakan dalam hikayat, selesailah mereka menggali, ternyata apa yang dia temukan, batu itu berubah menjadi emas. Waduh. Wah. Lah, Lah ya rugi gua kalau bawa batu kecil sama tadi. iya. Aduh, gua mau pikir itu enak aja bawanya kecil. Ya makanya jangan dianggap kecil dong. Baturan gua bawa yang gede aja, batu ini kan batu buat pondasi gua bawa. Satu kali. Iya. Nyesal juga gua. Neng manis sabang sayang, sejangkau siar make kejadian itu, Bang Nur Samsudin ini ngeliatin Bang Nur Jamal melongo. Ini artinya apa Bang Jamal? Kate Bang Jamal, inilah hikmahnya kita ngikut apa kata guru. Jadi apa yang guru bilang kita ikutin aja karena Iya. pasti yang dikate sama guru itu pasti baik. Wah, benar. Jadi ada hikmahnya daripada kalau kita nurutin guru. Betul. Singkat cerita, ini kejadian udah 3 bulan berlalu. Yang namanya Nur Samsudin masih penasaran aja. Iya. Mal, gimana? Itu emasnya lu dapet? Ya, saya serahin nama guru. Kata gurunya disimpan ame gurunya. Saya berprasangka baik aja, Bang Udin, ame guru. Sadan diceritakan dalam hikayat, ini Udin ini masih aja penasaran, maka dia nanyain mulu ame tuh guru, kapan lagi ziarah? Nanti-nanti. Oh iya, namanya ada hitungan waktunya itu per 3 bulan bisa jadi 3 bulan berikutnya baru lagi ziarah. Ya kan gua udah banyak biaya ngajak ziarah 2 orang juga. Emang lu kata tur ziarah? Neng manis abang sayang, Sadan diceritakan dalam hikayat setelah itu Tuan guru ngadain lagi ziarah ke makam yang sama karena emang udah waktunya tiba. Makanya disaratin lagi ame gurunya. Iya. Din, bawa batu segede kleci aja. Oh. Kagak usah pakai bawa batu kayak kemarin. Iya. Segede bata. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, Nur Jamal ikut APKT gurunya. Dia bawa batu segede kleci. Wah, ya kecil. Iya. Dan Samsudin nginget peristiwa yang kemarin dia bawa batu Kleci. segede-gedenya. Oh, Sampai bawanya aja susah. Iya. Buset. Waduh. Sampai ngebongkok kali. Ya, kalau ngeliat pengalaman yang sebelumnya memang udah begitu. Iya, biar. Ya, pengen dapat harta yang gedean lagi nggak? Iya. Ya, kalau pengen dapat harta yang gedean lagi ya bawa ya segede-gedenya. Iya. Sampai rengke-rengke kalau bisa kita bawa itu Iya, batu. jadi marah-marah kan lu. Dapat kagak ketiban batu kita. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, dalam perjalanan itu sangat ngeganggu. Ini namanya Bang Nur Samsudin ini karena dia bawa batu gede. Nih gurunya jalan kudu nungguin daripada si Samsudin yang serengkedan. Lelet. Karena beratnya luar biasa. Neng manis abang sayang, tibalah di makam seperti biasa baca doa dan sekeluarnya dari makam kembali ada kertas yang kudu dibuka. Wah. Ada pesan lagi yang kudu dibuka. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Samsudin sama Jamal nih berdua nih. Makanya. Dapat emas lagi ya jadi gua. Udah dakdikduk dah. Wah, emangnya apaan? Sama Bik, gue juga waktu itu sampai panas dingin malah begitu dibuka amplop.
Wah, Iya. anu kali. Kan begitu manggung nih, Heeh. buka amplop dah. Panas dingin gue juga tuh. Karena nominalnya. Bukan, gue belum makan dari pagi. Hari-hari kayak gitu. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, dibukalah kertas itu dan didudukkanlah muridnya di depan dan guru itu membacakan. Wahai muridku, ini ada pesan bahwa kita harus duduk di tepi lapangan pinggir makam. Jadi duduklah 3 orang tersebut sambil menunggu apa kata gurunya. Yang namanya Samsudin udah siap Iya. dengan batunya yang gede. Ya siapin juga sekop kali buat nggali nih gue rasa. Iya, bisa Iya, jadi. yang gede banget di bawah batu. Gede banget. Dan Bang Jamal siap megang batunya yang segede kelereng. Wah. Kecil dah. Iya. Baiklah. Guys, you are ready? Ready? Waduh. Menjawab aja gua. Dan anak 2 ini nunggu instruksi daripada tuan gurunya. Iya. Maka berkata dengan lembut ini gurunya. Oke, muridku yang paling saya sayangi. Mantep. 1 pinter, 1 nurut. Iya. Nah, ya. Sekarang ini ada pesan dari tuan guru kita. Tanah lapang yang ada di hadapan kita ini adalah milik ente berdua. Jadi lemparin itu batu sejauh-jauhnya, sejauh batu itu jatuh, itulah milik daripada saudara. Wah, ini. Lah kembalikan yang tadi ini. Wah, giliran dia bawa batu gede. Jual lemparin sama si mana? Sejengkal. Paling seloncatan. Iya berat bener. Lah giliran si Jamal bawa batu keleci. Sampai bayuran kali lemparannya. Berarti kalau orang dulu tanahnya luas-luas begitu kali ya? Ya bisa jadi. Iya. Aduh, udah nyesel juga gua bawa batu gede banget ini. Hah, enggak. Banyak juga kayak bawa dosa romanya. Bagaimana hasil daripada lemparan 2 murid ini? Kita dengerin setelah Pariwara berikut ini. Coba itu. Iya, udah di tengah lapang. Iya, ya. Bi. Aduh, Bi. Itu Bi ya. Kalau kata gua mah, gua pengen banget dapat yang gedean gitu kayak yang udah pengalaman ya. Iya, benar. Itu bener juga gua bawa batu yang gede. Begitu gua lemparin suruh ngelemparin kan jadi hak gua tuh Bi tuh. Iya. Ya gua lemparin, ya nyampe depan gua doang. Ya, paling sekuburan lu doang. Giliran yang kecil sih Nur Jamal bawa. Oh, menang banyak. Menang banyak. Apalagi kalau dia pakai selepetan ininya ngelemparnya. Oh iya, makin jauh-jauh aja. Gua nyampe Monas. Bang Abi, Ya, Bang Olil beli handphone baru nih, katanya udah beli dipakein anti gores. anti gores. Hah? Dia tadi kan saya tanya anti gores berapa duit, Pak? Ya. 80.000. Terus? Lah kan nggak masuk akal ya? Iya. Anti gores, kata orang konternya, Pak, nih anti gores saya pakainya harga 80.000 nih. Iya. Bukan takut jatuh, Emang nggak kenapa, Bi? takut kena gigi. Pantesan aja rada mahal. Tapi handphone aja yang bisa dipakein anti gores. Kira-kira Bang Olil bisa nggak sih dipakein anti gores? Nggak bisa gua. Bisa itu mah. Nggak bisa. Bisa. Paling nggak pakai itu tuh pagar-pagar Brimob, tau nggak? Pagar Brimob? Yang asal buat demo. Ya, Oh. Iya. Kayak anuan tameng PHH. Iya. Wah, buyang. bagusan begitu kalingan jadi nggak kebayang. Iya benar, Be. Ini tumben ini ada merah putihnya ini baju. Ya baju ini, ya ini baju STB, Pak, Pondok Pinang. STB apaan STB? Silaturahmi tanpa batas. Oh. Jadi kita silaturahmi tanpa batas, Bang. Oh, luar biasa. Lu juga batik lu cakep banget ini. Oh iya ini cantik. Baju ada gambar foto dia di sini. Ah, kan belum meninggal, masa fotonya udah dikasih baju? Udah, kita terusin nih kayak kita nih. Iya. Neng manis, abang sayang sejak kau siar,
begitu dapat instruksi daripada gurunya, ini orang berdua lihat-lihatan bagaimana kira-kira daripada hasil lemparannya. Coba Nur Jamal lempar sejauh-jauhnya, itu tanah jadi milik Nur Jamal. Sadan diceritakan dalam hikayat itu lemparannya juga nggak selemparan manusia normal. Waduh. Wah. Kagak bisa kelihatan dan dia mendapatkan tanah yang luar biasa. Oh. Sementara Samsudin yang bawa batu segede batu kali, boro-boro dia buat ngelempar, buat ngangkat aja, ngangkat aja, berat. mejen. Buset. Hampir beberok dia ngangkat itu daripada batu. Dilemparlah batu itu karena ngelihat daripada Nur Jamal kelihatannya dapat energi daripada yang lain, dia nggak berharap juga dapat kekuatan seperti yang dirasain ame Nur Jamal. Benar. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat boro-boro keajaiban. Dia ngangkat serengkedan, dia kagak sempet lempar itu batu, jatuh malah cuma deket di depan kakinya. Buyang, doang. bagus kalau ketiban jempol kakinya. Kalau ketiban jempol kakinya mejret. Cantengan bisa kak jempol kakinya. Ketiban batu. Nur Samsudin hanya ngelihat kejadian ini, tertunduk dan menangis, bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, apakah tuan guru ini nggak sayang sama saya? Sayang cuma sama Nur Jamal doangan?" Maka Nur Jamal yang nyaut pada saat itu, "Bang Udin, Jamal, ini pelajaran buat kita semua. Patokan kita sama guru itu pertama harus berbaik sangka. Yang kedua, ikutin apa kata daripada guru, ikhlas. Yang ketiga, yang namanya guru ini juga orang tua kita. Benar. Kalau orang tua kita wajib dia ngempanin kita. Tapi guru ini adalah orang tua daripada batin kita. Maka bertobatlah dan ikutlah apa kata guru." Sadan diceritakan dalam hikayat semenjak kejadian itu Bang Samsudin berubah nurut apa kata guru. Pakai singkat cerita, ini anak berdua pulang ke kampungnya sudah sama-sama mendapatkan ilmu. Dan tanah sudah diserahkan kepada Jamal, termasuk emas yang disimpan daripada Jamal. Sebelum Jamal izin kepada tuan gurunya, dipesenin ame gurunya, "Jamal, harta ini dijaga dan buat usaha." Maka singkat cerita, dua anak ini menjadi orang besar di kampungnya. Bang Samsudin, Nur Samsudin ini menjadi ulama besar. Masya Allah. Dan Bang Nur Jamal ini yang emang nurut banget ame kata gurunya, dia bilang berusaha jadi usaha. Dan dia mendukung daripada apa yang dilakuin daripada Nur Samsudin, sehingga dia mempunyai pesantren di kampung. Alhamdulillah. Dengan pulang kampung dan suksesnya Nur Jamal dan Nur Samsudin, maka berakhir daripada hikayat kita ini. Begitu Bang Abi. Kira-kira Bang Abi ada nggak nih catatannya nih dengan hikayat ini nih? Iya, kalau istilahnya kita ibaratkan Nur Jamal sama Nur Samsudin, harusnya nih si Nur Samsudin ini nggak usah bawa batu kali nih. Oh iya. Harusnya dia bawa batu ginjal. Ya, kok batu ginjal? Biar bisa dijual lagi. Iya benar juga. Ya kan? Iya. Karena nggak dapet duit dapat. Dapat.
Iya. dapat penyakit. Ginjalnya jual. Iya, Kayak si Moncos orang tetap panjang begitu. Moncos. Iya. Dia mah divulkanisir Oh, ginjalnya. kata. Bukan vulkanisir bi, kalau dia bi. Dia Diapain? Disun. Waduh, kok disun? Suntik maksudnya. Buyang, pakai panjangan. Kemarin kita sampai sono tuh, Bay ya. Iya. Sukses banget tuh orang udah. Alhamdulillah. Kalau kata burung mah gacor. Gacor emang. Iya, Bang Ada, Moncos ya. ada nama juga dia itu. Ya, ada nama. Iya. Kalau kagak mah Pulan bin Pulan namanya. Bang Abi, di sono kemarin waktu saya ketemu Moncos itu keluar nasihat-nasihat dari Bang Olel Buyang. Oh, Biasanya dia kalau habis denger ini kayak gini nih, ada pesan-pesan yang luar biasa nih. wah, mukanya aja udah bercahaya tuh. Wah, ya udah sedikit juga kan pernah ini kita Oh, pernah pesantren. pernah tabokin. Hai, dah. Ya, kalau intinya sih seperti ini. Mudah-mudahan ini pembahasan saya juga nggak melenceng dan juga nggak melampaui batas. Iya. Mudah-mudahan karena kita juga masih dalam tahap belajar. Nah, Ini ada gambaran satu bakti kepada orang tua. Jadi birrul walidain. Itu masuknya di mana kita telah dititipkan dari orang tua kita kepada guru di pesantren, karena guru di pesantren itu adalah jembatannya yang menjadi orang tua kita di pesantren itu. Sama aja guru tersebut jadi orang tua kita kalau kita lagi di pesantren. Oleh karena itu kalau kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, itu sama juga kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kita telah dititipkan di pesantren oleh orang tua kita. benar. Nah, ada satu hadis yang menyatakan ridallahu fi ridul walidain wa suhutullahu fi suhutul walidain. Itu artinya ridhonya Allah itu karena ridhonya kedua orang tua kita. Masya Masya Allah. Allah. Dan murkanya Allah itu adalah murkanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah dititipkan orang tua kita kepada guru di pesantren, itu harus sama juga menjaga seperti layaknya kedua orang tua kita berbaktinya kepada guru, sama juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Seperti itu aja Bang Munir. Iya, sebetulnya bukan cuma di pesantren jangan Mbak nih, Iya. yang namanya Mbak Guru. Nah, Orang yang udah ngajarin kita satu huruf aja, itu udah kita anggap sebagai guru kita. Balik bilang. Nah, kalau kita juga di tempat kerjaan nih, ada senior-senior kita yang ngajarin kita kerja, Iya. itu guru kita juga. benar. Iya. Jadi kita harus tetap hormat Ah, dan berkat ilmunya itu kan iya betul. jadi berkah. Karena dia itu senior dan dia lebih banyak pengalamannya, dan pengalaman adalah guru yang terbaik buat kita. Iya, iya. tapi kata tetangga gua, denger-denger anak lu belum bayaran sekolah ya. Lo pendaringan gua apa ini kelet wi? Kayak koreng. Orang kata. Iya, Pak Munir, Bapak Olil. Iya, Bang Abi. Sebelum kita menyudahi nih, sebelum kita pamitan, silakan untuk kita berdoa nih buat Neng Mas Abang Sayang dan juga Radio CBB ya. Neng manis abang sayang, doanya ini terutama buat guru-guru kita, Amin. senior-senior kita yang Betul. udah berpulang ke rahmatullah, Amin. yang masih ada, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin, ya Biar Allah. Abdul kita bacain Fatihah aja ya. Siap. Boleh ya. Siap. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lagi nama tahun Amin. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Bang Munir BBJ. Saya Bang Holil Buyang. Saya Abi Saan juga ya. Sekalian undur diri Neng Mas Abang Mohon Sayang. pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja kata Moncos? Itu sudah tahu. Saya juga mondok kata. Berarti ngambil